Tidak ada di antara kita ini semua ini yang menghafal Al-Fatihah, enggak ada. Yang pernah menghafal Al-Fatihah angkat tangan, enggak ada. Kita semua tidak pernah menghafal Al-Fatihah, tapi tiba-tiba saja kita hafal. Mengapa? Karena kita dengar ayah ibu kita baca Al-Fatihah. Kemudian di masjid kita dengar mereka baca Al-Fatihah. Jadi sebenarnya Al-Fatihah itu tidak kita hafal, tapi karena sering kita dengar. Begitu juga dengan Qul Huwallah, Qul Rabbil Falaq, Qul Rabbin Nas, ayat kursi, kemudian Wadduha. Itu rata-rata hampir tidak kita hafal. Cobalah kita renung, kapan kita menghafal Qul Huwallah? Enggak pernah. Tapi karena sering kita dengar. Karena informasi yang diterima otak kita itu pertama adalah titik-titik. Seperti satu titik di whiteboard, titik. Pertama sekali dengar titik. Dua kali dengar mulai dia jadi garis sambung. Tiga kali dengar mulai menjadi garis putus-putus yang mulai tersambung. Empat kali dengar menjadi garis tersambung tapi masih buram, abu-abu. Empat kali dengar mulai agak terang. 5 kali dengar mulai garis hitam. Begitulah dia diterima di kepala. Maka ketika adik-adik menghafal, biasanya kepala ini fresh subuh atau menjelang subuh, bangun awal jam 3 atau jam 2 tahajud, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Di waktu sholat itu diulang hafalan yang kemarin, lalu kemudian hafalan baru, apakah targetnya 1 halaman atau 1 lembar, lalu kemudian diulang-ulang dalam sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat zuhur, sholat asar. Sholat maghrib tidak bisa diulang karena kita mendengar bacaan imam, tapi sholat qabliyah ba'diyahnya dibaca, kemudian ditasmi' didengarkan ke orang. Beda antara kita baca sendiri dengan dibacakan kepada orang. Yang pertama. Yang kedua, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada guruku Imam Waqi', hafalanku kacau, kata Imam Syafi'i. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' memesankan kepadaku tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Adik-adik alhamdulillah di sini terjaga, matanya terjaga, pikirannya terjaga, hatinya terjaga. Oleh sebab itu jaga. Karena Allah Ta'ala tidak mau memberikan cahaya itu kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau ada dia silap khilaf, zakarullah, dia langsung ingat Allah, fastaghfirullah lidzunubihim, minta ampun kepada Allah, maka Allah mengampunkan silap salah dosa mereka. Kallabal rana ala qulubihim, ada satu titik di dalam hati mereka. Begitu ada satu titik hitam, hapus langsung dengan istighfar, salat sunat taubat, berwudu. Kalau dibiarkan titik ini, satu titik menjadi 2 titik, menjadi 3 titik, menjadi hitam semua. Kita memandang dunia ini dengan pandangan yang hitam. Kalau orang pakai kacamata hitam, semua orang menjadi hitam. Tapi kalau kita pandang dengan cermin yang jernih, yang bening, maka semuanya menjadi terang benderang. Oleh sebab itu, jauh perbuatan maksiat. Yang ketiga, jangan aniaya orang, jangan zolimi orang. Karena da'watul mazlum la turad, doa orang teraniaya tidak tertolak. Jadi seringkali sebenarnya kita mendapatkan keberuntungan hidup itu dari doa orang lain. Doa dari sahabat-sahabat musyawarah, doa dari Pak Nasrul, doa dari tokoh masyarakat. Kami datang ingin mendapatkan doa adik-adik, adik-adik juga mendapatkan doa dari hadirin hadirat. Maka hablum minallah, hablum minan nasnya menjadi baik. Maka insya Allah jaga yang 3 ini, insya Allah hafalannya kuat. Mudah-mudahan menjadi para penghafal Al-Quran yang menjaga amanah Allah Ta'ala, menjaga Al-Quran. Nauzubillah, ketika semua Al-Quran terbakar seperti yang terjadi di Baghdad saat serangan Mongol, Genghis Khan menghancurkan semua perpustakaan, dibakar sampai air sungai Tigris, sungai Efrat itu hitam karena Quran manuskrip tinta-tinta itu luntur dibuang, sampai kuda menyeberang dari sungai Efrat dengan sungai Tigris di belahan bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian mengapa Quran tidak hilang? Karena Quran ada di kepala. Andai terbakar semua perpustakaan, andai hilang semua Al-Quran mushaf,
Andai dicabut, begitu dibuka Quran tinggal kertas putih, Quran tidak akan hilang. Kenapa? Karena ada anak-anak, adik-adikku sekalian. Oleh sebab itu, kalian adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu Allah yang ditanamkan sebagaimana dulu Jibril menanamkannya, mengsetupnya ke dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal ada di dalam diri sahabat, sahabat meninggal pindah ke dalam tabi'in, tabi'in meninggal pindah ke dalam hati tabi'in, dan sekarang Quran itu bersemayam dalam hati kalian. Maka itu tentulah pilihan Allah. Jaga dia sampai hari kiamat, Quran akan tetap ada. Janji Allah. Dan Allah itu kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ketika Allah cinta kepada mereka, mereka membalas cinta Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kamu yang meninggalkan Al-Qur'an ini, meninggalkan agama Islam ini, meninggalkan agama ini, apakah padam Islam ini? Tidak. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan ganti dengan sekelompok orang. Bagaimana sifat mereka? Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbunah, Allah balas cinta mereka. Lalu kemudian mereka akan menolong agama Allah dengan nyawa dan harta mereka. Dan yang paling penting, la yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tidak pernah takut sedikit pun terhadap orang yang mencela. Bahasa Al-Qur'annya laumata laim, mencela. Bahasa sekarangnya membuli, haters, caci maki, sumpah serapah. Mereka tak pernah takut. Karena takut mereka sudah habis untuk Allah. Sampai tak tersisa sedikit pun takut mereka untuk manusia. Untuk Covid ada sedikit. Tetap ikut protokol kesehatan. Wallahu a'lam.